Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan dan kenikmatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subuh pagi hari ini melanjutkan beberapa pekan yang lalu. Kita akan membahas tentang pesan Al-Quran dan Al-Hadis tentang bagaimana meningkatkan kapasitas kewirausahaan seorang muslim. Kemarin kita sudah bahas bahwa kewirausaha atau perdagangan itu adalah profesi yang sangat mulia di dalam Islam, baik yang digambarkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan pesan Al-Quran dan Al-Hadis tentang bagaimana Al-Quran dan Al-Hadis memberikan arahan agar seorang muslim yang punya jiwa kewirausahaan itu meningkat kapasitasnya sebagai wirausaha atau pedagang. Hadirin, Allah mendorong umat manusia untuk berusaha dan mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ini sudah saya sampaikan pada yang lalu, surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini adalah konsep yang pertama, bahwa setiap manusia yang sudah dianugerahi Allah akal, pikiran dan fisik yang sangat sempurna ini, untuk bagaimana merubah dirinya, merubah nasibnya, merubah kehidupannya dengan cara dan ikhtiar mereka sesuai kemampuannya. Kemudian di dalam menjalankan kewirausahaan itu Allah memberikan rambu-rambu untuk meningkatkan kualitas mereka sebagai muslim. Rambu-rambunya adalah Islam membolehkan dan mendorong perdagangan dengan cara yang halal dan adil, tetapi mengharamkan riba. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Jadi nanti kelak di akhirat itu kelihatan orang yang suka makan riba itu seperti orang sempoyongan, seperti itu digambarkan dalam Al-Quran. Nah, apa itu riba? Nanti kajian tersendiri tentang riba, ini agak panjang bahasannya. Hadirin, Islam mengajarkan bahwa perdagangan itu harus adil. Adil itu artinya mutualisme. Mutualisme itu menguntungkan kedua-duanya. Islam tidak membenarkan yang namanya eksploitasi. Satu sisi untung besar tapi di sisi lain merasa terdolimi. Maka salah satu hal yang menyebabkan riba dilarang adalah ada kedzaliman di dalam riba itu. Di dalam riba itu ada kedzaliman, yang satu mendapatkan keuntungan, yang satu terzalimi. Itulah maka di dalam Islam itu mengajarkan mendorong perdagangan dengan cara yang halal dan adil. Adil dalam arti dua-duanya diuntungkan, bukan hanya satu pihak. Kemudian hadirin sekalian, dalam surah Quraisy yang sudah insyaallah kita hafal, menggambarkan bahwa anjuran usaha perdagangan dengan akan mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang membaca ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-saif, disebabkan oleh kebiasaan orang-orang Quraisy
Apa itu kebiasaannya? Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas untuk berdagang, sehingga mereka mendapatkan banyak keuntungan. Sampai suku Quraisy ini diabadikan dalam Al-Quran karena punya jiwa kewirausahaan, punya jiwa entrepreneur yang sangat tinggi. Tak peduli musim dingin, tak peduli musim panas, mereka tetap berikhtiar itu, sampai diabadikan dalam Al-Quran. Nah, pesan hadis Rasulullah bagaimana kita meningkatkan kewirausahaan. Rasulullah menekankan pentingnya kejujuran dalam bisnis. Hadisnya agak panjang, saya baca terjemahannya aja, panjang hadisnya. Yang kalau kita kenal, iyyakum alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri, dan seterusnya panjang. Artinya begini, hendaklah kalian jujur karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing kepada surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah dusta, karena kedustaan itu akan menggiring kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Hadirin, kejujuran itu adalah hal yang sangat berharga dalam berbagai macam posisi dan profesi, terutama dalam kewirausahaan ini. Hadirin sekalian, kejujuran itu sangat diperlukan. Yang pertama, ini perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah karakter seorang muslim itu hendaklah berlaku jujur, bukan curang, bukan khianat. Inilah sebabnya kenapa Rasulullah mengatakan bahwa pedagang yang jujur itu kelak akan dimasukkan Allah ke dalam surga bersama para nabi, bersama para orang-orang yang soleh, bersama para mujahid, orang yang mati syahid. Hadirin, betapa sulitnya kejujuran itu kadang-kadang di dalam dunia bisnis dan kewirausahaan. Sulit bukan berarti nggak bisa, sulit memang, tapi masih bisa dilakukan. Hadirin, betapa kita ini kadang-kadang, mungkin kita sendiri pernah mengalami kurban daripada ketidakjujuran dalam berdagang. Ya, kita nggak usah sebut siapa saja dan di mana. Kadang-kadang ada oknum yang jual buah yang kecil-kecilan aja lah. Buah yang kita beli di sana dicoba manis, bagus, enak. Ketika beli 1 kilo atau 2 kilo dibawa pulang, ternyata berbeda dengan yang kita coba di situ. Ini adalah suatu hal, trik-trik yang kadang-kadang dilakukan untuk kecurangan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh seperti itu, hadirin sekalian. Maka Islam mengajarkan bahwa kejujuran itu adalah karakter wirausahaan muslim yang harus dipegang sungguh-sungguh. Karena kejujuran itu akan membawa kebaikan, kejujuran itu akan membawa kita kepada surga, dan kejujuran itu akan membawa kepercayaan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pedagang, bahkan beliau mendapat julukan Al-Amin, orang yang jujur. Ya, dan ini bukan beliau yang ngomong, orang lain yang ngomong tentang kejujurannya, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin ketika beliau berdagang itu. Maka Rasulullah sudah menggambarkan, memberikan contoh kepada kita bagaimana watak wirausaha seorang muslim, yaitu harus memegang tinggi kejujuran. Hadirin, ada hadis yang agak dikatakan sebagian ulama hadis lemah. Rasulullah mengatakan tis'atu a'syari rizki fit tijarah, 9/10 rizki itu terdapat dalam perdagangan. Hadis ini dhaif, tapi bukan masalah hadisnya. Jadi memang katanya 9/10 rizki itu terdapat dalam perdagangan. Artinya sebagian besar rizki itu bisa diperoleh dari perdagangan, hanya 1/10 yang dari bidang yang lain. Tapi hadis ini kemudian dikomentari para ulama hadis lemah. Tapi hadirin sekalian, ini menggambarkan bahwa memang perdagangan itu adalah peluang yang sangat terbuka untuk seseorang mendapatkan rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam perdagangan dan kewirausahaannya. Sehingga hadirin sekalian, banyak orang kadang-kadang mengimpikan macam-macam, ya kita nggak tahu takdir Allah, anak kita mau jadi apa dan sebagainya kita tak tahu.
Tapi sekolah apapun anak kita, hendaklah kita ajarkan jangan terpatok pada satu jurusan. Nak, nanti kalau kamu sudah lulus kamu harus jadi ASN atau PNS. Jangan, ya. Saya kebetulan nggak tahu, saya juga nggak tahu, saya kebetulan jadi ASN. Takdirnya di situ. Tapi barangkali kita bisa mengarahkan, jadi apapun sekolah anak kita hendaklah memperoleh jiwa kewirausahaan. Karena apapun sekolahnya bisa mendorong untuk jiwa kewirausahaan ini, tidak tertutup pada satu jurusan tertentu. Ya, kita nggak tahu takdir anak-anak kita nanti di mana jurusannya, tapi hendaklah kita menanamkan jiwa kewirausahaan pada anak-anak kita, jiwa kemandirian dan kewirausahaan ini, karena memang inilah lahan yang terbuka untuk mendapatkan rezeki karunia Allah. Kesimpulan dalam kultum pagi hari ini, Al-Quran dan Al-Hadis mendorong umat Islam untuk memiliki semangat kewirausahaan, punya jiwa bisnis, jiwa berdagang melalui usaha yang halal, jujur dan adil. Kesuksesan usaha juga harus dibarengi dengan akhlak mulia serta keberanian mengambil resiko dengan bertawakal kepada Allah. Artinya apa artinya sukses dalam bisnis tetapi tidak menjunjung tinggi halal, tidak menjunjung tinggi jujur, tidak menjunjung tinggi keadilan, karena akan menjadi mendolimi orang lain, akan terjadi kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terjadi rizki yang didapatkan tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan pada subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita memiliki jiwa wirausaha yang baik, sehingga mereka bisa mencari karunia Allah dengan berjiwa bisnis dan wirausaha ini. Mari kita, kurang lebihnya mohon maaf, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.